Halo Pak Joni. Halo Pak Anies, Oh, di mana posisi ini? Vina Rami. di Gorkoni, Oh, di kegiatan Gorkoni. kegiatan futsal Oh Semangat iya. Cup. Iya. Mantap, mantap, mantap. Sambil-sambil Eh, ya lah. iya itu, oke Pak. Ya, gimana nih Pak Anies? Siapa yang duluan jadi coachnya, jadi coachingnya? Silahkan ya. Pian jagain jadi coachnya dulu. Jadi saya Oh iya, iya. jadi coachingnya nanti. Oh, berapa menit ini? 30 menit lah. Anunya kah? Satu Oh, orang waktu. 30 menit gitulah. Oh iya, iya. Iyalah Berarti rasanya sampai gitulah. itu Nanti berarti baru sampai gantian lagi. ya, ya, Oh, ya. oh. Sudah direkam kan nih Pak? Sudah dari rekam nih. Oh iya. Sambil ini nggak apa-apa juga. Maksudnya sudah Oh, direkam tapi kita sambil sambil apa namanya mencari tema-tema atau apa ya tata caranya sambil latihan kan. hari hari besok kah? Besok itu kayak kayak anu lah. Kayak penampilan gitu kah? Aku kurang nyimak juga besok itu. Oh, besoknya tuh ini kita uploadnya loh. Mungkin uploadnya kita hari ini latihannya mungkin lah. Nggak begitu ini Enggak, juga. dua 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 anu kalau dua kali Dua kolaborasi. kali. Ah, Iya. kalau ini kan kita latihan dulu kalau Jangan-jangan kalau besok. di penampilan mungkin besok tuh Pak. Iya, iya, iya. Bisa jadi. Coba kita lihat dulu lah. Tadi anu apa kurang apa namanya kurang terlalu mendengar aku tadi oleh yang sambil ada musik. Coba kita lihat dulu Pak. Ya, ya, ya. Operasi besok tuh apa sih tugasnya? Cari lihat ya. Saya juga mau kayaknya pindah tempat nih. Kayaknya berisik di Ah, sini. iya,
ada beberapa anak-anak kemarin yang saya lihat, kayaknya apa ya, tingkat pembelajaran ini mulai sudah agak menurun. Ketika sudah kita memberi materi, eh apa ya, Pak, katanya seperti itu. Jadi jangan terlalu berat, Pak, pembelajarannya. Kita sudah capek nih dengan materi-materi, baik dari materi-materi yang lain maupun materi-materi yang sudah ada, seperti itu. Nah, gimana Pak supaya bisa meningkatkan apa ya, semangat anak-anak lagi gitu untuk proses pembelajaran? Oh, baik, terima kasih Pak Anies. Jadi berkaitan dengan itu ya, dengan anak-anak yang mungkin motivasi belajarnya agak kurang ya Pak Anies ya. Betul betul. Ya. Jadi kalau menurut Pak Anies tuh peserta didiknya tuh pengennya gimana Pak Anies? Saya lihat apalagi saya ngajarnya di jam-jam akhir, Pak. Jadi kayaknya pengennya tuh selain pembelajaran, mereka juga pengen apa ya, ada waktu khusus untuk agak sedikit rehat, agak sedikit santai karena memang sudah suntuk dari pagi seperti itu. Gimana, Pak? Iya. Kalau boleh tahu Pak Anies ngajarnya mata pelajaran apa Pak Anies? Prakarya, Pak. Prakarya di jam terakhir ya. Iya, prakarya ditaruh memang di jam terakhir terus ini. Iya. Nah, jadi kalau sekiranya demikian, apakah ada Pak Anies bisa alternatif lain gitu untuk bisa memunculkan rasa minat siswa tadi lagi supaya mereka lebih semangat lagi belajar? Menurut Pak Anies tuh bagaimana kira-kira langkahnya? Pengennya sih ya seperti itu sih, Pak. Kadang kita sambil belajar, sambil bermain. Tapi kadang kan ini apa yang ide itu apa ya, model hilang ketika sudah pengen ide seperti ini, tapi minggu lalu sudah kita laksanakan seperti itu. Kekurangan ide lah intinya, Pak. Saya ini kekurangan ide. Ketika sudah mulai pembelajaran sambil bermain, pengennya anak-anak kan seperti itu. Tapi saya sendiri pengennya juga seperti itu, tapi kekurangan ide. Maunya pengen bermain sambil belajar, tapi permainannya ini sudah dilakukan minggu lalu. Misalnya tebak kata. Jadi minggu lalu juga sudah tebak kata. Nah, jadi mau ngapain lagi? Kadang juga boring, bingung sendiri sih, Pak. Apakah dengan tebak kata tadi yang Pak Anies lakukan, tanggapan siswa itu gimana belajarnya Pak Anies? Minggu lalu sih ketika waktu kita permainan tebak kata seperti itu, anak-anak sih antusias, Pak. Antusias, bagus. Terus bahkan waktu yang lama itu tak terasa, kami sudah mau mendekati pulang itu tak terasa seperti itu. Tapi untuk pertemuan ke depan kan nggak mungkin, Pak, kita melakukan permainan seperti itu lagi, Pak. Jadi saya sendiri juga agak pusing sendiri sih, mau permainan apa lagi, sedangkan anak-anak kan menuntut, Pak, untuk belajar sambil bermain, ada waktu rehat seperti itu supaya tidak bosan. Untuk waktu rehat itu di jam belajar atau gimana tuh Pak Anies? Maksudnya sih di jam belajar juga, karena waktu istirahat kan memang sekitar 15 menit. Sedangkan KBG sekolah besar kita sekolah besar ini kan dengan waktu yang segitu untuk antri di kantin ya berjubel kan, Pak. Jadi nggak mungkin dia kan nggak begitu waktu lama untuk di kantin, terpotong ini terpotong itu, belum mungkin ke toilet dan segala macam. Jadi waktu istirahat itu mungkin menurut mereka agak kurang, tapi kan jadi waktu mereka pengennya ya belajar itu agak sedikit santai sambil mungkin agak kecapean juga dari proses dari pagi sampai mendekati siang itu seperti itu. Jadi pengennya bermain sambil belajar seperti itu. Tapi saya sendiri kadang ya kehabisan ide. Ya. Pak Anies pernah membawa anak-anak keluar dari ruangan sambil belajar? Nah itu dia, Pak. Itu dia yang belum pernah, Pak. Bisa juga Pak Anies membawa siswa-siswanya di tempat-tempat terbuka hijau di sekolah sekali-kali supaya anak-anak
bisa. Ini sih saran ya, saran yang pernah saya lakukan juga. Kebetulan kita pelajaran PJOK juga, kadang kalau anak kita sering teori-teori juga merasa bosan juga di dalam ruangan. Apalagi kalau PJOK-nya di jam-jam akhir, siang-siang. Nah, jadi alternatif yang kita buat, kita di bawah pohon aja Pak Anies. Itu sih cuma saran aja, tergantung Pak Anies aja sih lagi mau atau tidak menerapkan. Kalau Pak Anies punya alternatif lain sih lebih bagus menurut saya. Iya Pak, kayaknya cocok juga tuh Pak kalau kita belajar sambil di luar seperti itu Pak ya. Artinya supaya anak-anak nggak fokus hanya di dalam kelas, jadi bisa sambil melihat ruang hijau. Tapi bisa nggak Pak gini Pak, maksud saya Bapak memberikan apa, minta ide gitu dengan pembelajaran prakarya di jam siang, terus di sekolahan tuh kurang ada tempat yang naung, kira-kira cocoknya di mana Pak ya kalau di pembelajaran di luar itu? Kalau di tempat Pak Anies itu ada nggak ya pohon-pohon hijau gitu ya yang besar seperti itu. Jadi, ya Ya anggaplah itu yang dia Pak, tempat pohonnya berteduh. masih kecil-kecil ya Pak. Masih ini ya, masih baru penghijauan ya kira-kira ya. Iya, kalau pohon yang besar ya untuk Ya, merindangi itu, nah itu yang nggak ada Pak. ya. Kira-kira selain itu Pak Anies, itu kan si alternatif yang saya buat, terkendala oleh apa ya, oleh pohon masih belum ada gitu ya. Kalau menurut Pak Anies selain dari di dalam ruangan ada nggak di sekolah Pak Anies fasilitas yang mungkin bisa membuat anak-anak itu ada refresh sedikit lah gitu. Nah, anak-anak sih pengen juga Pak gimana sih Pak kalau kita belajar sambil di luar gitu, tapi pengen mereka sih belajar sambil di kantin, gimana itu Pak? Iya, kalau belajar di kantin ya agak, kalau menurut saya sih Pak ya, Ya, kalau menurut saya agak kurang agak kurang bagus ya. Tapi kalau memang di sekitaran kantin di situ ada seperti fasilitas, boleh-boleh aja sih kalau memang ada tempat teduh, karena berkaitan siang hari kan pasti panas tuh ya. Kalau pagi sih nggak apa-apa. Nah, tapi menurut saya sih kalau di sekitaran kantin takutnya terganggu dengan aktivitas kantin yang ada di situ. Tapi terserah Pak Anies juga, kalau mau mencoba juga boleh-boleh saja ya coba. Tapi ya tentu ada pertimbangan menurut saya Pak Anies. Atau ada alternatif lain Pak Anies yang ada di sekitaran sekolah Pak Anies, karena mungkin anak-anak ini kan keinginannya mau belajarnya di luar sekolah. Misalnya di area luar sekolah, misalnya tidak hanya di lingkungan ya, misalnya di area sekolah yang tidak jauh dari sekolah, mungkin ada tempat yang memang bisa teduh gitu ya. Bisa juga sih dimanfaatkan Pak Anies untuk bisa belajar. iya pengennya juga seperti itu Pak, anak-anak juga pengen sambil di luar, cuma itu kan kita beberapa tempat memang ada Pak, kayak apa ya, di samping tempat lab itu kan memang ada juga ruang gazebo, cuma agak kecil sih kalau untuk menampung satu kelas kayaknya nggak cukup, itu kendala kita. Terus ada kalau pengennya juga di bawah-bawah pohon seperti anak-anak kan sambil belajar misalnya kerajinan bahan organik, tinggal mengambil daun-daun dari sekitar situ. Cuma pohonnya ini kayaknya kalau untuk satu kelas kayaknya kurang rindang. Ya itu kendala-kendala yang menjadi saya sendiri sebagai pengajar kadang ya berpikir harus ekstra. Di sisi lain tuntutan anak-anak dengan supaya kita bagaimana mengajar supaya well-being tadi ya, anak-anak enak, kita juga nyaman mengajar, itu kan memang harus kita laksanakan seperti itu. Jadi kayaknya kalau di kantin memang saya sebetulnya kurang setuju juga sih Pak, karena di sisi lain selain faktor mungkin dalam tanda kutip mengganggu bibi kantinnya kan, nanti anak-anak ribut atau pecah gelas dan sebagaimana.
Itu malah tambah repot nanti kita gurunya suruh tanggung jawab. Jadi kayaknya cocok sih Pak di samping-samping Atau gini Pak, lab komputer. ya gimana Pak nih, silakan. Gimana Pak? Di samping lab komputer, tapi ya kendalanya itu tadi gazebo-nya kurang besar Pak. Iya ya, gazebo-nya tidak cukup menampung satu kelas ya. Iya betul. Anak murid Pak Anies berapa jumlahnya Pak? Ada 30. Mahasiswanya berapa Pak? Oh 30 orang 30. ya. Lumayan juga kalau Iya. gazebo-nya kan ukuran tidak terlalu besar juga. Iya, paling bahasa Atau- cuma 15 orang. Apakah Pak Anies dengan membawa anak-anak belajar di luar tadi, ya Pak Anies baratnya sudah meyakini anak-anak itu belajarnya baik gitu atau lebih semangat? Kira-kira gimana tuh Pak Anies? Tapi saya rasa kalau 1 kali 2 kali sih kayaknya semangat aja Pak. Tapi kalau terus-terusan ya misalnya berhamburan nanti bisa anak-anak. ya oke. Boleh dicoba dulu kan, nanti misalnya bagus bisa dilanjutkan. Tentunya ada alternatif lain juga sih Pak Anies yang harus Pak Anies pikirkan juga agar nanti mengantisipasi misalnya keadaan misalnya hujan atau apa. Nah, bisa juga dibikin alternatif untuk pembelajarannya di luar ruangan ya. Pernah nggak Pak Anies buat pembelajaran prakarya tapi mereka tuh langsung praktek ya misalnya Pak Anies? Nah, ada Pak, cuma dalam waktu yang singkat sekian pertemuan itu di awal-awal semester kemarin sudah kita laksanakan. Nah, jadi di semester berikutnya ini kayaknya anak-anak pengennya sih praktek lagi. Cuma kan praktek itu sudah kita laksanakan. Jadi gimana Pak? Selain apa ya? Kita pengen anak-anak sambil tambah materi praktek itu sih pengennya saya. Cuma ya kadang terbentur di waktu, kadang ada kendala, kadang anak-anak minta sambil bermain, sudah jenuh waktunya, sudah siang. Banyak kendala juga sih Pak yang dialami di guru jam siang itu. Selain daripada pembelajaran yang Pak Anies inginkan itu anak-anak bisa semangat dengan permainan, ada nggak solusi lain, misalnya Pak Anies bisa berbicara dengan kurikulum kayak gimana ya jadwalnya, bisa ada alternatif lain gitu selain ini kan, karena anak-anak kan pengennya juga lebih enak gitu belajarnya, lebih santai gitu ya, kalau di pagi hari mungkin lebih fresh gitu. Iya Pak, sebetulnya ada juga pembicaraan seperti itu. Ada beberapa juga sih, cuma sudah ditentukan kata Pak kurikulumnya. Jadi kita tinggal menjalani saja. Jadi ya harus pintar-pintar gurunya sih Pak. Iya, jadi harus kreatif ya Pak Anies ya membuat Betul. pelajaran. Iya, harus kreatif. Di pertemuan-pertemuan yang lalu juga sebetulnya nggak jadi masalah sih, karena anak-anak juga ikut enjoy di pertemuan terakhir, bisa sambil bermain sambil belajar. Yaitu cuma kadang sebagai guru nih kan kadang permainan yang sudah kita ajarkan, ketika kita ajarkan lagi pengajaran dengan permainan yang sama, kayaknya anak sudah mulai bosan. Oh gitu ya. Seperti itu. Ya. Iya, boleh dicobalah apa yang Pak Anies tadi sampaikan di luar, di samping apa itu namanya laboratorium ya Pak Anies ya. Betul sekali Pak, nanti Iya. kami akan mencobanya Iya. di pembelajaran di samping laboratorium. Ya, ide bagus juga tuh, bisa anak-anak mungkin lebih refresh gitu ya, lebih santai dia menikmati pemandangan di luar. Kalau di dalam kan kayak terkurung ya rasanya, Betul apalagi sekali siang-siang. Pak. Iya. Siang hari ya, kita juga sebagai guru juga pengen juga ya agak terbuka gitu, lebih ya, enak gitu ya, pelajar angin sepoi-sepoi kan. Betul sekali Pak. Ya, menambah semangat juga dalam belajar. Iya. Ada lagi Pak Anies yang ingin disampaikan?
saya rasa saya sudah dapat ini Pak, tambahan apa yang sudah kita bicarakan. Intinya nanti saya akan bawa anak-anak, bukan di bawah pohon, dibawa keluar, bukan di bawah pohon, bukan di gazebo karena itu tidak memadai. Saya akan bawa mereka ke samping laboratorium. Bagaimana bisa melihat pemandangan di luar tanpa harus berpanas-panasan dan tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Iya, betul sekali Pak Anies. Jadi alternatif tadi yang Pak Anies sampaikan itu betul sekali karena mempertimbangkan juga ya kalau di bawah pohon pohonnya nggak ada. Jadi kemudian Betul. di gazebo-nya nggak pas ya jumlahnya banyak. Iya betul. Jadi alternatif yang ketiga yang diambil ya, yang di sekitaran laboratorium. Boleh nanti dicoba dulu Pak Anies. Ya. Wah betul. Ya, mudah-mudahan sukses Pak Aniesnya, anak-anaknya semangat lagi belajar. Wah, terima kasih banyak Pak untuk coaching kita hari ini. Terima kasih Pak Anies, sama-sama. Ya, selamat menerapkan. Wah, iya betul sekali Pak. Terima kasih sukses, Pak. Anies. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, selesai kita Pak. Nutup yang pertama. Itu yang saya lagi ya. Ya, tapi saya minta waktu 10 menit Pak lah. Saya mau sholat maghrib dulu. Oke, anunya dimatiin. Nggak usah. Nggak usah aja kan? Biar seperti ini aja. Oke. Saya tunggu Pak Anies ya. Oke. Sip, silakan Pak Anies. Biar seperti ini aja sekitar 10 menit. Nanti sip. Saya masuk lagi. Oke, sip. Oke, sip. Ya.
Masih di Koni, Pak? Halo, halo Pak Nis. Halo, Ya, masih di Koni masih atau masih sudah Pak masih? sampai sampai jam 9 malam nanti Pak. Wah, Final. mantap. Oh, final kah? Hah? Final kah? Ya, final. Oh, Nah, sepak ini bola. futsal Pak, futsal. Oh, futsal. Oh iya, ini futsal Iya, lagi iya. di situ. Ya, Mantap. ya. Gimana kita lanjut kah? Oke, oke ya, Nanti lanjut kalau ya. sudah selesai kan kita tinggal ngobrol-ngobrol. Iya. Ya. Sekarang Baik. apa? Pian Ah, lagi lah. ya, aku Pian lagi lagi. panis. Oke, sip. Itu Silakan. yang di coaching sama panis lagi. Baik, terima kasih Pak Anies. Sebelumnya selamat malam Pak Anies. Malam juga, Pak. Ya, nah jadi saya ini gini Pak Anies ya, jadi ada apa ya, eh, Ya, sorry. ada hal yang ingin saya sampaikan dengan Pak Anies ya berkaitan dengan siswa saya juga sih ya. Nah, kebetulan siswa saya ini kan baru pindah. Wah, kayaknya sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini ada anak-anak masuk ini, Oh, Pak. iya Sebentar ya. dulu, Pak lah. Iya, iya. Ya nggak apa-apa ya putranya ya. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Ya, jadi berkaitan dengan ya anak-anak ya salah satu anak sih ya. Memang ada 3 anak yang memang di kelas saya itu kebetulan saya kan wali kelas. Nah, 3 anak ini memang kita pantau lah, saya selaku wali kelas kan selalu memantau 3 orang ini. Nah jadi beberapa waktu kemarin salah satu dari siswa ini dia ini karena kegiatan Semaga Cup ini kan akhirnya pelajaran kan fakultatif seperti itu ya. Nah, jadi kebetulan ada dari guru BK ini yang memanggil dia cuma beberapa hari yang lalu tidak bisa bertemu. Nah kemudian guru BK-nya menghubungi saya sebagai wali kelas menjelaskan anak ini. Ya, saya jelaskan aja sih apa kronologisnya dia sih ya. Saya bilang anak ini dulunya memang pindahan dari sekolah ya yang ada di Kasongan. Kemudian karena mungkin baru ya, dia ini sering tidak hadir waktu itu. Nah, kemudian oleh karena tidak hadir, saya telepon orang tuanya. Selalu saya berkunjung ke rumah. Saya dijelaskan oleh orang tua ya oleh karena ada guru yang ibaratnya menegur dia, kemudian tasnya itu diambil dan juga dengan baju olahraga. Nah, kebetulan ya waktu itu saya menyampaikan nanti saya akan bantu seperti itu ya, akan bantu untuk bisa mendatangi guru yang bersangkutan. Setelah beberapa kali berkomunikasi, akhirnya bisa bertemu dengan guru. Nah, waktu itu di jamnya guru ini dia bolos. Nah, dia sering tidak turun dan juga bolos. Kemudian baru-baru minggu yang lalu, yaitu tadi BK mencari. Jadi oleh karena mungkin kata BK ini mungkin dia agak alergi ya, takutnya dia ada apa-apa gitu ya. Jadi salah maksud sih ya dia. Nah, habis itu saya coba komunikasikan, saya telepon orang tuanya. Nah, ya dijelaskan karena dia pulang itu oleh karena apa ya? Oleh karena fakultatif tadi. Nah, saya bilang sama orang tuanya kalau belum pulang jangan pulang dulu. Nah, waktu kejadian yang kemarin itu yang sering nggak turun tuh sampai orang tuanya tuh antar jemput dia.
awalnya dia naik motor, tapi karena orang tua nggak percaya, jadi diantar jemput. Nah bagus, sudah bagus. Iya, Nah, bagus pas lah. dia fakultatif lagi, nah dia bawa motor sendiri, rupanya dia pulang Bolos. lagi, nah bolos lagi Oh. dicari gitu. Nah jadi sampai sekarang masih kita bimbing, kita komunikasi juga dengan orang tua dan juga BK. Nah, apakah yang saya lakukan itu sudah betul atau ada hal yang mungkin ya perlu saya gali lagi ya supaya anak ini, maksud saya tuh pengennya anak ini rajin gitu ya Pak Nis ya, rajin bersekolah, aktif seperti itu ya, jadi tidak bolos lagi. Itu sih pengen saya sebagai sebagai wali kelas. Nah ini yang menjadi apa ya, menjadi kendala ya, yang ini, yang apa ya namanya, yang sampaikan ke Pak Anies ya, paling tidak saya bisa ini ya, bisa bertukar pikiran lah dengan Pak Anies bagaimana menyikapi anak ini gitu sebagai wali kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kayaknya hal utamanya gini Pak, menurut saya kita gali dulu kendala siswa ini. Apakah dia di rumah atau di sekolahan itu dalam tanda kutip, apakah ada masalah seperti itu garis besarnya. Nah, jadi itu sebagai kita seorang guru harus menggali dulu masalahnya. Ketika masalahnya itu akan ada, baik itu di rumah maupun di sekolah, hal itu akan terlalu terulang, Pak. Hal itu akan selalu terulang seperti itu. Jadi kita harus gali dulu masalahnya. Nah, untuk menggali masalah ini, mungkin Bapak bisa bekerja sama dengan orang tua untuk selain dengan anaknya sendiri tadi, menanya dengan face to face, mungkin dipanggil, baik itu jam kosong atau sepulang sekolah, bagi menanyakan mungkin dari anak dulu dengan kondisi saya rasa sebaiknya sih di sepulang sekolah ya karena waktunya biar tidak terburu-buru, tidak ada hal lain lagi yang akan mengganggu dia maupun bapak sebetulnya ketika menggali informasi tersebut. Karena memang eh, ketika masalah anak itu ada, dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia baik seperti itu, Pak. Jadi saya rasa pertama Bapak harus menggali masalah di anak itu dulu. Yang kedua, ketika sudah menggali masalah di anak dan dia sudah mengungkapkan. Nah ini saya sebetulnya sebelum lebih jauh Bapak sudah ada menggali nggak? Di anak bertemu secara face to face untuk menanyakan keadaan baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Jadi waktu itu saya bertemu dengan orang tuanya. Nah, maksud saya itu kan mau apa ya, berkunjung aja sih, karena memang tidak saya sih ya waktu itu yang datang ke situ, cuma saya ditelepon sama orang tuanya itu, ditelepon oleh keadaan si anak ini tadi yang apa, diambil tasnya itu kan, yang di dalamnya itu ada baju olahraganya. Nah, kebetulan ya kita bertanya sih kenapa dia, pertama saya tanya kenapa dia pindah ke Palangkaraya, kenapa nggak dilanjutkan aja di Kasongan gitu ya. Nah, lalu ibunya bilang yang pertama karena ya pengennya sekolahnya di Palangka gitu ya. Nah, tapi saya gali terus, apakah ada hal yang lain seperti itu selain daripada itu. Nah, rupanya di dalam sekolahnya itu dia ditegur oleh guru, ya, ditegur oleh guru karena rambutnya panjang katanya. Lalu di hadapan teman-temannya ditegur gitu ya. Jadi dia waktu merasa malu ya, merasa malu sehingga dia putuskan untuk ya udah pindah sekolah. Dan juga ibunya bilang memang dia ya dalam katanya dia tuh, dalam bahasanya sakit yang apa ya, sering nggak turun sekolah gitu. Nah jadi ibu orang tuanya sih agak sulit ya mengungkapkan, tapi saya mengerti bahwa memang anak ini ya sering apa namanya, fluktuasi ya, semangatnya belajar itu. Nah Iya. jadi kadang-kadang dia semangat, tapi ketika ada masalah dia down seperti itu ya.
Nah, jadi ketika tidak ada masalah dia baik-baik saja. Nah, memang saya rasa anak ini memang apa ya perlu bimbingan seperti itu. Nah, saya lihat beberapa hari belakangan ini ketika proses belajar mengajar itu lumayan tidak ada masalah, aktif, dia bagus ya. Tapi memang di dalam absennya juga dia apa ya ada sedikit sakit gitu ya. Tapi saya terus apa pantau telepon orang tuanya apakah betul nggak anak ini sakit. Orang tuanya bilang ya betul katanya. Iya saya percaya ya karena mungkin orang tua yang sudah memberitahu gitu. Juga ada beberapa izin. Nah jadi sampai sekarang saya melihat bahwa memang sepindahnya dia di sana mungkin dia perlu adaptasi, di mana di sana dia mungkin sering tidak hadir ya, mungkin ya pada titiknya mungkin sekolah ya saya tidak tahu ya apa profilnya waktu di sana. Iya, Saya betul tidak sekali. pernah menghubungi sekolah yang di sana ya, mengetahui ya guru bimbingannya atau wali kelasnya. Jadi ya saya hanya memprediksi aja sih, oleh karena memang kehadiran dia pindah ke SMA 3 gitu. Nah, ketika pindah di SMA 3 mungkin dia agak kaget juga karena di sini kan agak aktif ya, dari 6.30 sudah masuk sekolah. 6.30 pagar sudah terkunci dan harus belajar, tidak boleh kemana keluar, nah selalu dipantau. Nah mungkin ini yang membuat dia mungkin kaget. Dan yang satu saya lihat karena dia berteman dengan anak yang waktu itu saya tahu track recordnya ya sama juga yang sering tidak hadir. Nah jadi dia tuh bertemannya dengan orang yang apa ya, yang istilahnya yang banyak ya dalam tanda kutip kasusnya juga di sekolah gitu ya, sering tidak hadir ya, membuat ya hal-hal yang melanggar aturan sekolah. Nah jadi maksud saya itu kan saya ini pengen meneliti lagi lah seperti yang Pak Anies bilang, pengen berbicara lebih intens lagi berdua seperti itu, dan juga menasehati ya, lebih menasehati agar boleh pintar lah dalam memilih teman, bukan berarti tidak mau berteman ya, artinya ya memilih teman yang membawa kepada hal yang baik seperti itu. Ya, memang waktu ini ya saya tugasi ketua kelas ya untuk bisa ibaratnya memberi bimbingan juga di dalam ruangan kelas kalau memang ada informasi-informasi bisa disampaikan. Jadi setiap hari saya mengabseni 3 orang ini tadi Pak, terutama yang satunya itu tadi ya. Saya absen terus, setiap pagi saya pantau terus. Supaya anak ini ya artinya tidak sampai diberi SP, itu yang saya pengennya. Ya dia Jangan lebih sampai baik. Pak ya. Ya jangan sampai karena saya Ya, juga apalagi ada posisinya juga sebagai wali kelas kan harus ya, terus memberi semangat kan. ya memberi semangat. Dan saya juga ada bertelepon dengan orang tua, tolong Bu, Pak, kalau bisa anaknya juga diperhatikan, dipantau. Nah, saya sih sebagai wali kelas tidak mau si anak ini harus diberi SP 1, 2, dan 3 ya. Dan saya pengen dia sebelum itu ya lebih baik gitu ya berkembangnya. Nah, mungkin itu Orang sih ya. tuanya dipelangkat juga lah Pak. Orang tuanya Orang sebenarnya iya, dia itu punya anak satu-satunya, dia anak ini tunggal. Ya. Iya, tunggal anaknya ini, dan orang tuanya itu kerjanya di Kereng, di apa ya? Di daerah Sampit itu ya, sebelum Sampit Kereng Pangi ya, Kereng Pangi. Karangpangi. Ya, jadi dia situ kan Kereng Pangi, dia kerja ya ibaratnya tambang tradisional ya, emas, tambang tradisional. Nah, ketika anaknya pindah di sekolah di Palangkaraya ini, tambang tradisional ini dipercayakannya ke keluarganya, mereka pindah. Ya, Pindah katanya ke pindah ke Palangkaraya ya, demi anak ini bisa sekolah. Waktu saya berkunjung yang awal itu, orang tuanya juga sempat tanya dengan dia, disaksikan saya dengan ibunya. Bapaknya bilang, kamu mau sekolah atau kamu berhenti kerja sama bapak di Kasongan, balik lagi. Ya, kamu tahu pekerjaan itu kan nggak gampang, nggak enak. Ya, kamu pilih mana? Mau lanjut sekolah atau berhenti dan nggak usah lanjut sekolah lagi, langsung kerja aja di tambang tradisional itu. Ya dengan perkataan tertunduk dan kepala tertunduk, saya lihat dia bilang saya mau sekolah katanya. Nah kalau demikian kata bapaknya ya harus betul-betul, jangan mau sekolah tapi nggak betul-betul kata bapaknya. Kalau nggak sekolah ya lebih baik sekarang aja
Ya, Iya, nggak nah, buang-buang jadi waktu dan uang kan? iya, karena kata bapaknya, saya dengan ibumu sudah ibaratnya tidak bekerja di sana demi kamu, balik ke Palangkaraya ini nemanin kamu di sini. Ya. Jadi saya memahami perasaan kedua orang tuanya, pengen anaknya itu kan seperti anak orang juga yang sekolah seperti itu. Nah, jadi inilah yang menjadi ya dibilang gimana ya, di satu sisi saya ya kasihan gitu ya, kasihan dengan dia juga, dengan orang tuanya juga sampai berkorban demi anaknya. Di satu sisi juga aturan sekolah, guru-guru yang ada di situ kan tentu mereka ya, kalau anak ini nggak hadir tentu pembelajaran akan tertinggal seperti itu kan. Betul sekali. Nah, dan berdampak kepada nilainya juga nantinya. Nah, inilah yang menjadi ibaratnya saya ya sebagai wali kelas Ya. yang itu perhatian saya gitu ya, menjadi pemikiran saya juga. Nah, di ini anak ini ya. Ini tuh Pak Anies. Dari solusi-solusi yang Bapak sampaikan sebetulnya sudah mengena di titik. Bapak menghubungi orang tua, Bapak aktif mengkomunikasi dengan orang tua, sebetulnya itu sudah hal yang bagus. Ada 2 hal, Pak, menurut saya lagi yang harus Bapak laksanakan, yang saya rasa belum intens Bapak laksanakan. Yang pertama, Bapak harus menasihati dari hati ke hati. Karena anak yang seperti ini saya lihat harus disentuh hatinya, Pak. Harus disentuh hatinya. Yang pertama, untuk menyentuh hatinya harus di tempat sepi, nggak bisa dinasehati di tempat ramai. Saya rasa nggak bisa. Dia akan cenderung mengabaikan itu, dan saya melihat kayaknya anak ini sedikit agak terlalu memendam perasaannya. Jadi ketika dia punya kesalahan itu ya diingat-ingatnya terus. Seperti yang ketika rambutnya panjang tadi itu kan, kesalahan itu yang diingatnya terus. Nah, jadi untuk menasehati anak seperti ini tipenya harus di tempat yang sepi, maksudnya berduaan saja, tidak Ya, tidak dengan orang lain. Itu yang kayaknya harus Bapak laksanakan. Sebetulnya bukan menasehati secara ini, Bapak bawa ngobrol santai aja dulu. Ngalor ngidul sambil nanti sentuh-sentuh ke situ, arahkan ke situ. Masuk nggak kasihan orang tua sudah bekerja ini itu segala macam. Jangan langsung, kayaknya anak ini nggak bisa juga langsung kamu duduk di sini, kamu duduk sini, Bapak mau nasihati. Nah, nggak bisa seperti itu caranya. iya, Kayaknya tipenya seperti itu. Jadi bawa ngobrol iya, aja dulu, apa kesukaan dia. Misalnya dia suka sepak bola misalnya. Sambil aja, kemarin nonton nggak sepak bola? Saya nonton, Pak. Ini gimana? Indonesia menang kan? Kayak gini, bawa santai ngalor ngidul. Atau dia misalnya suka balapan, bawa kemarin nonton balapan nih, minggu depan di Mandalika nih, ini. Jadi in-nya dulu. Nah, setelah in, dia nih enak nih ngomong dengan kita, baru kita sedikit-sedikit masuk. Seperti itu nasihatnya. Disentuh hatinya dulu. Setelah itu, kalau itu sudah kena, kita bisa masuk sambil menasehati. Yang kedua, Pak, yang perlu juga dilaksanakan kayak di temannya. Nah, jadi teman tadi itu sedikit besar akan mempengaruhi dia. Apalagi dia orang baru di Palangkaraya. Nah, kita juga harus sambil menasihati teman-temannya. Bagaimana teman-temannya ini kalau bisa ya ayo sama-sama, ini orang baru. Jangan dibawa ke hal-hal yang negatif. Dia bagaikan kertas kosong yang kita sambil mewarnai dia seperti itu. Saya rasa temannya juga nanti sedikit banyak paham untuk bagaimana jangan mempengaruhi hal-hal yang jelek kepada orang yang baru di lingkungan kita. Kalau temannya sudah bagus, iya Pak bagus, untuk bisa mempengaruhi dia, saya rasa orang tua kan sudah bagus, dianya sudah kita sentuh hatinya, temannya sudah kita bawa. Nah, saya rasa itu akan bisa mempengaruhi di kehidupan dia nanti, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? ya, menurut saya sih setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi yang berkaitan dengan menyentuh hatinya tadi ya. Memang anak ini memiliki perasaan yang mungkin halus ya, jadi Iya, sedikit saja ini ya dia terbawa
pikiran ya, istilahnya kalau bahasa kita hari-hari itu baperan gitu ya, terbawa Yo, perasaan. baperan. Iya kayaknya. Ya kayaknya seperti itu sih anak ini. Ya, memang kalau dari segi kepribadiannya sih dari tutur kata dan bahasanya dia sopan. Ya, Iya. cuma karena mungkin ya karena pengaruh teman tadi yang lebih besar. Ini yang saya perhatikan ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saran Pak Anies tadi bisa juga saya terapkan nanti. Memanggil dia dengan secara pribadi, artinya bisa dari basa-basi dulu lah bahasanya. Ya, gitu. Basa-basi lalu ke pokok permasalahannya dan juga nanti bisa ada sedikit ya artinya pencerahan lah untuk dia ya. Ya, Sehingga dia juga menyadari juga hal itu ya. Supaya lebih rajin lagi sekolah itu aja yang terpenting, lebih rajin sekolah, bergaul dengan baik, ya, menumbuhkan kepercayaan orang tua juga, kepercayaan guru ya, dan juga ya, kepercayaan diri lah yang seperti dia betul, ya. betul. Dia itu yang terpenting, kepercayaan diri sendiri. Kalau sudah dirinya sendiri dia sudah mulai percaya dan dia juga memiliki ya, kemauan untuk sekolah, saya rasa ya bisalah ibaratnya kembali kepada titik yang lebih baik lagi. Itu ya, itu aja sih Pak Betul, Anies. betul. Terima kasih juga untuk saran juga Pak Anies dan juga bantuannya ya. Ya, Mudah-mudahan nanti sama-sama Pak. ya, bisa apa namanya bisa saya terapkan lah di sekolahnya. Karena ini bisa kembali lagi menjadi anak yang lebih baik. Betul, harapan kita semua juga itu Pak. Harapan kita Pak ya. Ya. Ya terima kasih Pak Anies ya. Ya, Sudah baik, sama-sama Pak. memberikan coaching kepada saya pada malam hari ini. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ya, dan amin. juga untuk saya juga. Amin Pak ya, mudah-mudahan. Oke, siap. Iya. Sampai jam berapa kita nih ya? Kita ini sampai 18.45, masih lawas, masih ada sekitar 20 menit. Iya. Nah, 18.45 nanti baru kita masuk ke room utama. Iya. Nah, jadi Jadi, kalau kita lihat setelah kita melakukan latihan ini, nanti yang topik yang kita bicarakan ini lagi yang disampaikan nanti besok kayak gitu ya? nggak tahu Atau, apakah topik baru atau berganti lagi? atau ganti lagi. Iya. Ini kan sesi latihan aja kan, latihan. Iya. Habis itu disampaikan, nanti pas aksi nyatanya kita dengan guru yang lain Dengan kan seperti pendamping. ya dengan pendamping tapi ada guru lain kan gitu ya. Ada guru lain. Ya, Dan itu lain lagi masalahnya. Iya, lain tapi apa itu yang kan kita bicara. kita dalam posisi coach kan yang Iya. coachnya guru itu tadi ya, guru yang kita. Nah, yang menjadi pertanyaan juga sih tadi saya mau tanya sih. Kalau menurut pendapat Pak Aris, kalau kita berkomunikasi dengan guru meminta seperti itu apa ya, misalnya ayo misalnya Pak Anies nih ya, misalnya Pak Anies tolong bantu saya nanti saya jadi coach kamu jadi coachnya ya, tentu dia bingung ya apa sih coaching kan pasti jadi pertanyaan dia juga kan. Terus saya ngapain katanya, apakah itu mengalir saja kita jelasin ya pendapat Pak Anies lalu ya actionnya seperti kita atau kita kasih contoh barangkali seperti itu ya, bukan berarti kita tadi kan disampaikan Pak Suwondo kita tidak boleh ya ibaratnya nanti saya tanya gini kamu jawabnya gini kan, enggak kan ya kan, artinya sesuai dengan teks gitu ya kayak yang sudah dibikin gitu, nggak mengalir kan nanti. nggak mengalir kan, jadi mungkin kita jelasin ininya aja ya maksud dan tujuan kita ya kira-kira ya. Saya rasa seperti kita ini kan tanpa ada ini Pak, mengalir Ya, saja kita. memang kejadiannya memang Iya, memang itu ya. faktanya seperti itu. Makanya kita harus kayaknya kita memang harus mengangkat isu-isu yang fakta. Yang fakta, iya betul. Kalau nggak fakta, itu akan ngambang ke sana ke sini. Tapi kalau fakta, kita akan panjang lebar, kita bisa. Iya. Betul itu Pak Anies. Jadi saya setuju aja ya, nanti kita sampaikan aja ya ke guru ini tadi ya, yang mungkin kita anggap yang bisa bantu kita, dalam arti bantu artinya coaching tadi ya, bukan artinya bantu kita men-setting ya kan, enggak ya? Iya. Enggak, cuma kita ibaratnya ya seperti
kayak guru BK yang mengkonseling siswa yang ibaratnya ada masalah gitu ya, itu kira-kira gitu ya. Betul sekali. Karena kalau fakta itu apa ya? Itu akan mengalir terus pembicaraan dan sama-sama dapetinnya. Coba seandainya kita bicara tidak fakta, pasti akan mikir apa lagi? Iya, Kemana arahnya? kemana Iya kan? arahnya kan? Iya, Iya, kalau nggak fakta. iya. Karena Tapi kalau tujuannya fakta, nggak ketemu ya. ya nggak ketemu. Tujuannya ya kita sekalian refleksi aja ya tadi Pak Anies ya. Ya, Iya, kita refleksi kan Pak Anies tadi kan tujuannya supaya anak-anak itu kan aktif lagi belajar. iya, Nah, itu kan tujuannya Pak Anies kan. iya, Dengan dengan solusi tadi itu ya. iya, Kalau saya tadi kan pengen anak yang sering tidak turun sekolah ini tadi bisa kembali rajin sekolah lagi kan, tidak ada semangat masalah lagi. semangat Iya, lagi semangat ya, lagi. pengen seperti anak yang lain yang normal-normal aja ya, yang Iya, ibaratnya hadir terus rajin, pengennya kan gitu, itu kan tujuan kita tadi. iya, Mungkin seperti itu aja yang manunya betul, mengalir ya betul. kayak cerita tadi. Iya, mengalir saja dengan fakta-fakta apa ya, yang kita alami aja lah. Iya. Coba kalau kita bahas, anggaplah Nah, Kenny, kita bahas ya. dana bos, yang nggak fakta, ya kita nggak Iya. alami, pasti bingung, Iya, bingung jawabnya gimana. bingung, Iya. bingung. Atau misalnya kita bikin mengada-ngada ya, misalnya ada kepala sekolah kita ini gini-gini padahal dia nggak gitu-gitu juga kan? Iya, Ya misalnya ya. kita nggak bingung. Iya. Itu juga sih ya. Jadi kalau memang fakta kan enak. Betul. Lebih ke ini ya, apa yang dialami lah gitu ya. Iya, apa yang Kesulitan dialami bisa lah. mengangkatkan misalnya nanti kan pembelajaran. Nah, selama ini kan apa sih yang menjadi pengalamannya yang Betul, perlu betul. disampaikan gitu ya. Iya. Seperti apa ya istilahnya, bisa dibilang kayak curhatan gitu ya, tapi masalah pembelajaran gitu. Betul. Tapi ada tujuannya, Iya. ada solusinya di situ kan, mendapat tujuan dan solusi. Tapi solusinya itu kan artinya dari yang dikoci kan, kita hanya kayak Pak Solo bilang tadi mau ke Jakarta misalnya, bisa naik kapal laut, bisa naik kereta api, bisa naik kapal terbang. Silahkan tinggal dipilih memilih aja. lagi. Iya, memilih gitu kan. Iya. Ya, kita hanya mengarahkan aja nih, kalau dari Iya. pakai pesawat terbang dari segi waktu cepat. Ya, artinya cuma 1 jam 45 menit sampai sudah, tapi biayanya lumayan besar. Iya. Kalau mau lebih santai-santai ya naik kapal laut ya, tapi lumayan Iya. jauh sih ya gitu. Iya. Kalau mau pengen sambil wisata dulu ya silakan gitu kan. Iya. Iya. Betul. Ya, tapi dia yang pilih, oh iya saya lebih cepat aja sih ya, nggak naik pesawat terbang aja, ya udah silakan. Iya. Ya saya kira gitu ya, masuk di akal juga, harus fakta yang dialami oleh guru tersebut. Iya, harus dialami. Walaupun itu dulu nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. dialami. Atau yang masih sekarang boleh. Apalagi yang terhangat pasti lebih bisa menceritakan lebih banyak kan? Iya, saya ini baru-barusan kemarin. Tadi aja ada baru kemarin lah sambil saya ini ya udah kegiatan semoga ini lumayan juga sih, butuh perhatian juga ya. Iya. Timbangan lah anak-anak ini. Saya mau panggil Yusuf ke Pak Anies sampaikan. 6.40 ya, 6.45 ya Pak Anies ya? 6.45. Oh ya, sebentar lagi. Masih sekitar ya 15 menitan lah. 15 menitan. 15 menit, nanti 6.45, terus ini kita matikan rekamannya, kita kembali ke room 1. Ya. Karena rekaman ini nanti diambil Pak Sondono, terus ini dikembalikan ke kita. Nah, ini yang akan kita upload di RS. Betul. Nah, mungkin saya ini ada sedikit ini ya, suaranya ada sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Kalau di mana di tempat waktu kan. Pas kebetulan, saya lihat nih, harus di gedung KONI ini tempatnya lagi nih. Ya, gimana, ada tampil kah? Sudah tampil? Siapa? Anak buah sampean. Udah final malam ini.
Saya panitianya, jadi yang Oh, bawa itu kan panitia. pelatihnya. Ya, Oh, koordinator panitianya. lapangannya. Ya, Oh, saya kira sampean pelatihnya yang membawa. enggak, ada sendiri Enggak kan, lah. masing-masing kan kita ada pelatihnya masing-masing. Jadi Oh, dia yang bawa gitu. anak-anak. Ya, kita Iya. jadi ini koordinator yang bagian futsalnya. Karena ada Oh. beberapa pertandingan juga yang ada di sini ya, Semaga Cup-nya. Mm-mm. Di pulangnya rata-rata beberapa hari ini dari hari apa ya, hari Kamis kemarin jam 9 Berarti malam. semingguan ya? Esok Iya, Kamis kan? cuma hari Minggu aja yang break. Hari Minggu kemarin Oh, ya break lagi sampai malam. iya. Terus sih anak-anaknya ada sih dari OSIS, dari sekolah bantuin. Oh. Kita ngajak tadinya lain. Rame kalau futsal tuh. Cuma ya itu karena di sana jauh banget. Iya, Banyak lah penontonnya, Pak. kalau penonton sih penuh penuh sih setiap malam Pak Anies. Iyalah. Iya penuh setiap malam. Apalagi finalnya mau rame nih. Ini Oh, lagi Bang malam nih kayak Putrinya. finalnya. Iya malam Hmm. ini. Iya. Hmm. Makanya banyak di Tumben, belakang saya lalu lah. tumben nggak hari Iya. Minggu finalnya. Karena besok penutupannya Pak Anies. Oh. Oh iya, jadi pas kejar besok penutupan, jadi malam ini final. Ya. Pak Anies SMP ya? Iya, SMP. Oh iya SMP ya. Tapi di daerah mana Pak Anies? Di Kelampangan ya atau di mana? Oh di SMP ini ya, SMP 6. 8 ya. SMP 6. 6 lah. Oh Staji. Pak Anu ya, Pak Budi yang di Kelampangan ya. Nggak Budi yang di Gelambangan. Oh iya. Ya udah. TM6 juga ada tuh kayaknya futsal juga ada. Saya dengar-dengar, Ya, cuma kan tingkat SMP mereka ya. ada pelatihnya sendiri ya. Iya. Tingkat SMP. Tingkat SMA. Jadi kalau yang di SMP 6 itu zonasinya SMA 1 2 ya? Iya, betul. Oh, 1 2 Kayaknya ya. dekatnya situ. Nah, tapi kan tergantung tempat tinggal juga kalau ada Ya betul misalnya betul yang betul. Tergantung tempat tinggal, bukan tergantung tergantung sekolahan asal. iya, Tergantung tapi tempat tinggal. karena zonasi ya otomatis yang sekolah di situ kan sekitaran situ juga. Sekitaran situ juga. Iya, karena Tapi zonasi ada kok juga kan. beberapa siswa yang saya tanya tuh dari Geobos. Ada juga. Ada juga lah. Iya. Ya itu Pak. Ini larinya yang paling ya ke SMA 3 situ dari Geobos. Iya. Iya. Kita sebanyak dari ini Panis SMP 3. Iya. SMP 3 di situ yang banyak yang memang di SMA 3, SMP 3. Dari Katolik juga ada kan. Iya. SMP 8 kan dekat situ juga, berarti banyak juga SMP 8 situ malah. Ya banyak, SMA 8, SMP 8, SMA SMP 3. Banyak juga. Ada SMP 1 juga ada. SMP Iya, 2. SMP 2 kan dekat juga kan? Kita dekat. Memilih di SMA 3. Ada WA-nya Pak Suwondo katanya 645 katanya. Oh iya kah? Belum, Iya. masih beberapa menit lagi lah. Iya. Biar jadi sini dulu kita. Ini lembar refleksi yang diisi Pak, ada lembar refleksi yang diisi katanya teh. Mana tuh di WA grup kah? Iya. Jadi itu lembar refleksi yang diisi saat melakukan proses coaching atau bisa di-download di LMS. Oh refleksi ini ya? Iya, gimana tuh Pak? Saya juga baru lihat nih Pak sih. Mana Pak? Kita isi dah. Ada itu langsung downloadnya sudah. Oh iya nih. Tuliskan hasil refleksi Anda. Berarti kita nulis ya? Itu dia masalahnya, menulis masing-masing atau satu kelompok satu. Iya. Nggak tahu juga. Nggak ada kejelasan.
tadi nggak ada dijelaskan sama Pak Suwondo tadi. Nggak ada. Ya kita cuma katanya ya coaching aja kita. Iya. Mungkin, ya nggak ada. Mungkin nanti kita tanyakan aja nanti Pak. Iya, Ya, iya. mana waktunya juga nggak terlalu panjang juga kan. Iya. Berkaitan dengan ini refleksi ini. Pertanyaannya kan apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apakah yang perlu masih diperbaiki? Oh ya, yang kita tadi ya. Oh Iya. ya. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol dulu kan berdua saling menilai Iya. lah. Ya saya rasa kita berdua tadi ya sesuai apa yang tujuan awal ya kira-kira ya. Iya. Apa Ya yang kita maksudnya dua ini refleksinya nih sendiri-sendiri lah. ya kayaknya refleksinya sendiri-sendiri. Orangnya refleksi diri soalnya. Ya refleksi diri kan. Terus diupload nggak? Nah, ya. Mungkin kalau kalau ada pengisian di LMS tah di mana itu bertanya pemandu juga. Oh. Kalau yang diupload kan otomatis video. Saya baca itu Iya. kan. Iya. Sama yang aksi nyata juga video juga. Upload di YouTube. Coaching. Jadi nanti jalan kita isinya lah. Ya, Nanti katanya nungguin supervisi coaching. ada. Supervisi ada lagi ya? Beda ya dengan coaching tadi, beda ya supervisi. Ada supervisi pembelajaran. Nanti kita ngajar pendamping individu yang melihat turun Oh, yang kayaknya itu- gitu pengembangan. Berarti yang supervisi pendamping atau gimana? Atau Pendamping. kita mensupervisi? Oh, pendamping. Pendamping. Oh, yang Olehnya seperti- kemarin waktu ini pendampingan tuh ibunya ada ngomong, Teti tuh, nanti Pak RPP modul ajarnya itu dimasukkan yang kayak kemarin, dimasukkan apa kemarin tuh? Jurnal, Apa kemarin? masukin jurnal. Lain, apa kemarin nilai-nilai apa? Oh, nilai sosial emosional. Ya, sosial emosional. Oh, yang Masukan KSD. itu. Ya, Oh, betul, ya. betul. Apa-apa aja kemarin tuh ada 4 ke 5. Apa-apa aja. Ada Kesadaran 4, diri, kesadaran diri, kesadaran sosial, dalam sosial lagi tuh. habis keterampilan berelasi. Ya, keterampilan Itu relasi. apa namanya keputusan yang bertanggung jawab. Ya. 4 nggak salah. Nah, dimasukkan itu modul ajarnya untuk di mengajar. Nah, jadi kayaknya pendampingan individu 4 deh supervisi itu kayaknya. Ya, supervisi pelajarannya NPP yang sudah kita buat kemarin, kayak gitu kira-kira ya. Ya. Mm-mm. Yang kita praktekkan kemarin kan. Ya. Oh, terus yang ini jadi aksi nyata modul 2.3 Oh iya. Oh iya. yang betul, coaching ya. nih. Coaching jadi aksi nyata video ya dalam bentuk video Ya, produknya. ya. Ini video. Yang terakhir nanti yang besar ya. Modul 3. Ya, setelah 3.2 ini apa? Bukan 2.3, Pak. Iya, 2.3 ini apa? 3.1 berarti lah. 1 ya, 3.1, 3.2. Kalau nggak salah sampai 3.3 kalau nggak salah ya. 3.2 Habis lah. sampai habis. 3.3 habis lah. Habis nggak ada lagi kan 3 modul ya. Iya. Dijalani aja sudah mau Oktober. Iya, bulan depan ini sudah Oktober. Oktober. Sampai Oktober habis Desember. November lagi lah. Masih sampai Desember loh kemarin isunya. Ya, awal-awal Desember udah selesai. Oh iyalah. Ya. Tes akhir lagi, Pak. Ya. Udah tes akhir. Mudah-mudahan lancar aja lah. Ya, tes akhir. Jadi ditanya mereka sampai kapan guru penggeraknya? Di Desember saya bilang. Lama juga katanya. Ya kalau selalu dipikirkan ya lama. Iya, betul. Kalau dijalani ya Jalani aja nggak usah dipikir. Kalau ada Nggak usah ya kerjakan itu aja. betul. Kalau dipikirkan
kayak PPG dulu kan selalu dipikirkan terus lama akhirnya. Ya, untuk Betul. awal-awalnya kita juga waktu PPG yang pertama kali lagi. Oh ya Generasi malah. pertama ya yang pakai ini yang di mana di Simpi KB. Oh, Awal-awalnya ketat lagi. Waduh. saya juga masih di SIM PKB. 2023 kemarin masih di SIM PKB. Sekarang udah di PMM. Kayaknya kaitannya di PMM lebih lebih ini ya, lebih nggak terlalu kayak di Iya, lebih enak kayaknya. katanya. Kata si mereka yang sudah menjalani. Iya. Saya bilang kalau saya dulu atau tidak percaya atau tidak, saya bilang jebol itu harddisk, saya bilang harddisk jebol ngedit video mana laptop lagi. Iya. Soalnya waktu itu ya saya ganti harddisknya pakai yang SSD sampai sekarang. Saya takutnya lagi yang ini jangan-jangan jebol lagi nanti nih. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Ya, Betul. mudah-mudahan aman. Iyalah, abang abang juga nggak ada ikut juga kemarin. Sudah 18.45 saya stop recording ya. Ya oke, stop aja Pak. Oke. Titik 3 kayak dari titik 3 manage recording. Ya, Oke, setelah itu ini kan sudah 18.45 loh. sudah Pak. Nah, tadi kan 18.45. Setelah itu stop recording. Oke. 1 2 3. Stop recording.